warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah Allah bangkitkan kita untuk melaksanakan sholat, di mana sholat itu adalah salah satu ibadah. Sebagaimana Allah menciptakan hidup ini supaya bisa beribadah. Sia-sia hidup ini kalau kita tidak abdikan diri kita kepada Allah, kita abdikan kepada selain Allah, pasti sia-sia. Sehebat apapun kita, dunia ini pasti hanya sementara. Sedangkan akhirat itu khairu wa abqa, lebih panjang, lebih lama, unlimited. Wa abqa itu kekal, unlimited waktu yang digunakan. Oleh karena itulah seberat apapun kita melakukan sholat, kita lakukan. Walaupun harus tertatih-tatih, walaupun harus hanya bisa duduk, walaupun hanya bisa melemerek saja. Akan tapi banyak orang tidak bisa melakukan itu ketika dia sehat aja dia tidak bisa itu, apalagi dalam keadaan sakit. Padahal setiap Jumat Allah serukan kepada kita untuk senantiasa membekali hidup ini dengan ketakwaan dan tidak mengakhiri hidup ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Banyak kita dapati orang-orang yang solih, keluarganya juga baik, tapi ending daripada kehidupannya agak jauh dari Islam, agak jauh dari berserah diri kepada Allah secara maknawiah, secara kejiwaan. Saudara sekalian, Rasulullah SAW senantiasa, para sahabat Rasulullah SAW senantiasa mencari-cari dengar apa yang dia sudah peroleh dari Rasulullah untuk di-share, untuk disebarkan kepada sahabat yang lain dengan kalimat yang waktu itu sedang ngetren, yaitu as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. As-sa'ah itu hanya sebentar. Sebenarnya itu kepanjangan dari kata as-sa'ah, at'ubina as-sa'ah, nu'min billah. Saya mengajak kamu sebentar saja, nu'min billah, supaya iman kita bertambah kepada Allah dengan berita-berita terupdate dari Rasulullah. Itu sebagai pendahuluan. Selanjutnya saudara sekalian, judul yang kita sampaikan adalah memahami arti bacaan sholat kita. Karena itu adalah wasiat dari Al-Quran surat An-Nisa 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqumus sholat. Hai orang-orang yang beriman, jangan melakukan sholat. Hatta taqulu ma ta'lam. Hatta ta'lamu ma yaqulun, mal taqulun. Sehingga kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Artinya pemahaman terhadap bacaan sholat itu adalah sebuah kewajiban. Sampai-sampai Rasulullah dalam bab sholat Bulughul Maram itu menyebutkan idza kumtum fis sholat, apabila kamu itu dalam keadaan sholat, fa innakum tunaju rabbahu, sesungguhnya dia itu tunaju rabbahum, sedang berbisik kepada Tuhannya. Berbisik itu ya ngomong gitu loh, ngomong kepada Tuhannya. Ngomong kan tidak mungkin seperti
seperti sekedar berbicara. Maka hadis itu disebutkan, janganlah kamu sakiti bil Quran. Ya, jadi jangan sakiti ucapan berbisiknya kawan kamu itu. Falatunadu bil Quran. Jangan disakiti dengan Quran. Quran itu artinya adalah suara yang kadang-kadang kita saking asiknya sholat tidak peduli dengan lingkungan kita. Kadang-kadang Al-Fatihahnya keras membantu tetangganya. Bukan hanya bacaannya yang menjadikan orang terganggu, karena itu orang sedang berbisik. Nah kalau kita kan enggak, tetangganya sholat, apalagi yang masbuk itu, imamnya tambah, speakernya full, nah itu tambah mengganggu lagi. Nah, apakah dapat bala? Wallahu alam. Tapi yang jelas perintahnya tidak begitu. Ya. Saudara sekalian, artinya apa? Oleh karena itulah maka sebagai sholat sebagai salah satu sarana untuk kita bermohon kepada Allah sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la taqum sholat wa antum sukaro. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mendem. Sahabat kok mendem? Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman kok sih mendem? Waktu itu memang masih mendem. Jadi pada saat itu Rasulullah itu sudah mengucapkan berkali-kali di dalam Al-Quran itu beberapa step untuk orang terbebas dari mendem. Sekarang dimulai dari orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang sesungguhnya homer itu, innamal homer, sesungguhnya homer itu buruk, kaitannya cuma gitu. Lama-lama dadak topnya itu ketika mereka habis diundang makan-makan dan mimi narkoba apa sih? Ya mimi toa gitu. Nah mendem tuh sholat aja, terus bacaannya qul ya ayyuhal kafirun. Maka mestinya la ta'budu ma ta'budun, jangan kamu menyembah apa yang saya sembah, tapi jangan hendaklah kamu menyembah apa yang saya sembah. A'budu malah saya akan menyembah apa yang kau sembah, padahal dalilnya sudah jelas. Nah, ketika itu sambat orang kepada Rasul kok gini ya? Akhirnya innamal khamru, khamr itu najis. Dan apa yang terjadi, stok Homer itu banyak ternyata. Akhirnya para sahabat itu stok Homer yang ada di rumah itu disuntik semua. Sehingga satu desa itu mambu Homer gak karu-karuan gitu. Seperti itu. Karena apa? Menjadikan sholat itu tidak dipahami gitu. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini saya, kalau judulnya adalah bacaan sholat, ya wabil khusus duduk di antara dua sujud saja. Karena itu banyak yang kita lupakan belas gitu aja tanpa ada penghayatan. Saudara sekalian, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu dengan sabar dalam taat, wassalat, dan dengan cara sholat. Jadi sholat itu juga sarana untuk minta kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Innaha lakabiratun, tetapi sholat itu loh berat, sulit, kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa?
Di dalam ayat selanjutnya disebutkan bukan khusyuk itu konsentrasi apa mengosongkan pikiran, bukan. Bahkan Rasulullah ketika sholat duha, istrinya itu rotok-rotok gitu dibukakan pintu. Ya, dibukakan pintu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kita apa saja itu bisa dipenuhi oleh Allah dengan sholat, asalkan dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Lah supaya minta kita itu terpenuhi, ya tentu saja kita memahami apa yang kita minta. Sampai sebelum kita minta, ya, wasta'inu itu berarti kita minta tolong. Isti'anah itu minta tolong kepada Allah. Itu setiap kalimat permintaan itu mesti dimulai dengan membesarkan nama Allah. Yang lain kecil. Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkan antara saya dan dosa saya, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu kan sebuah permintaan yang luar biasa supaya kita tidak masuk ke dalam wilayah dosa tadi. Atau Engkau ampuni dosa-dosa saya yang sudah lewat. Nah, kita skip ke duduk di antara sujud. Semua permohonan kita ketika sholat itu biasanya dimulai dengan Allahu Akbar. Itu minta kepada Allah itu dengan membaca Asmaul Husna Allah sebagai Akbar. Itu. Setelah Allahu Akbar, saya skip langsung ya ke duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Rasulullah SAW itu dawuh, inna lil musallina, hadis Ibnu Saibah, la yusalluna sittina aman. Sesungguhnya di antara orang musallin, orang yang sholat itu, yusallu, dia sholat sittina 60 tahun. Ya, 60 tahun itu ya saya gini, lahir procot, sudah wudu terus sholat 5 kali, nanti sholat lagi pakai pampers. Tapi layuk bala sholatuhu ahadan, kata Rasulullah. Tapi loh, sayang sholatnya loh 60 tahun nggak ada yang diterima. Fa inna yutimma sujuduhu wala yutimma ruku. Boleh jadi sempurna sholatnya itu, sujudnya sempurna, tapi wala yutimma sujuduhu au yutimma sujuduhu walam yutimma ruku'uhu. Dia sholat 60 tahun, kenapa kok nggak diterima? Boleh jadi sempurna sudah rukuknya, oke rukuknya sudah, tapi walam yutimma sujuduhu, tapi sujudnya tidak diterima. Apa? Ya ketika rukuk maupun ketika sujud tidak menghadirkan keinginan itu, ya tidak menghadirkan. Ya boleh saja kita baca Al-Fatihah, tapi kita menghadirkan keinginan kita untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk masa depan kita di dunia maupun masa depan di akhirat utamanya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa rukuknya biasanya loh nggih tidak tumak ninah. Tidak tumak ninah niku kurang suwe. Ya, bahkan dijadikan model sholat niku Rasulullah itu yang ringan. Yang ringan itu dikiranya yang Al-Fatihah aja enggak. Amin, amin. Kalau di TV itu, di YouTube itu seperti itu. Nah, apakah yang seperti ini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kisi-kisinya itu Rasulullah mengajarkan, awas lo ya, rukukmu dan sujudmu itu bermasalah. Saya harus beberapa kali mengulangi. Rukuk itu Rasulullah SAW itu kalau kita sholat itu kan disuruh, apabila kamu sholat fatawajjah ilal kiblah, hendaklah kamu madhep kiblat. Yang terjadi berdiri kita itu juga kurang madhep kiblat. Saya kasih contohnya.
tapi kalau kita sepertinya begini, nggak selama-lama ingat ya, sirul, patmo, atau tambah lagi menunggu, ini tidak ada sakit. Nah, ketika diri kita begini, ini sebagaimana Rasulullah Daud pada bilang, ya bilang, arina salam, baik bilang, rohah itu artinya istirahatkanlah saya, tempatkanlah saya tak istirahat dengan sholat. Jadi sholat itu sudah tubuh itu sudah melakukan rekonstruksi tersendiri. Buktinya apa? Kalau diri tidak selesai. Kalau dalam dunia silakan itu ada titik-titik yang sakit. Kalau dia begini, kalau dia gini, satu pukul titik lemah ini tidak sakit. Tapi kalau gini, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Sholat istirahat. Terus yang benar dari rukuknya. Rukuknya Rasulullah SAW itu mencontohkan ya. Rukuknya juga begini. Kalau prinsip yang lain 90% atas, baru walaupun apa yang terjadi ketika kita itu begini? Ini kan tidak ditopang oleh Allah. Tapi kalau begini, ini ditopang oleh Allah sehingga kuat. Apa resikonya kalau sholatnya begini? Umur 60 tahun dulu, kemudian sakit. Kemudian setelah ketika sholat tidak istirahat begini, sholat begini. Ya ada sih ya, sholatnya apa begini, tapi kalau ketika duduknya sehat, itu jenis sholat ini kurang lama. Kita kalau sholat malam ya tinggal misalnya dari lorong sholat ini aja. Sampai 10 juga jalan sehat. Ya, itu dari sisi. Jadi nanti silakan dicoba. Ya memang rada soro, tahap awal itu rada soro. Tapi lama-lama yang lain yang kita keluhkan saat itu tersebut. Hampir semua orang yang ada keluhan sakit ya, itu rukuknya itu kalau kita bisa rukuk begini, semua sakit itu. Kalau biasanya gini nanti lambungnya sakit, karena di lambungnya itu tertarik oleh tulang ini akhirnya terjadi kuntilan di sekitar situ, dan itu yang menjadikan sakit. Jadi seperti itu sudah sekalian. Nah, kembali kepada latakum sholat wa antum sukaron. Jangan kamu sholat padahal kamu dalam keadaan mendem. Hatta ta'lamu matakul. Sehingga kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Yang kamu ucapkan itu permohonan kita. Bahkan yang sering itu adalah duduk di antara dua sujud itu kita blank. Walaupun itu bukan termasuk wajib di dalam sholat, tapi ya jangan blank lah. Ya. Jangan blank. Padahal itu loh perkara-perkara penting yang kita minta. Apa itu? Saya berapa menitin tadi nanti? Setengah jam boleh ya? Jadi jam berarti 4 ya. Oke. Jadi jangan duduk di antara dua sujud, itu juga harus kita hayati dan kita pahami juga. Apa itu? Apa itu? Sebagaimana Allah dawuhkan, hai orang yang beriman, wasta'inu bisabri washolah, mintalah kamu dengan sabar dan dengan sholat. Kalau dalam dunia psikologi itu ada istilah teori psikosibernatik. Psikosibernatik itu apa?
menggelorakan apa yang kita inginkan itu dengan diucapkan sering-sering, bahkan kalau perlu ditulis di mana-mana. Ya, masuk surga gitu tulis di pintu, bahkan di kamar mandi itu juga ditulis masuk surga, sehingga kita ketika masuk kamar mandi itu dengan berdoa dengan cara seperti itu. Jadi kenapa harus digelorakan? Supaya menginternalisasi dan menjadi, kalau dalam teorinya kecerdasan majemuk itu ada teorinya Pak Kiyosaki dari Jepang, itu ada law of attraction, sebagaimana katanya siapa the greatest scientist of the century, Albert Einstein. Jadi apa yang kita gelorakan itu merupakan daya tarik menarik, sehingga moro-moro kelakon. Lah, oleh karena itulah maka kita itu mengucapkan berkali-kali kalimat-kalimat hebat, kalimat-kalimat hebat yang harus kita ucapkan itu supaya menjadi law of attraction, daya tarik tersendiri, dan moro-moro kita tertarik kepada tujuan itu. Itu namanya law of attraction. Sebagaimana kalau tentara itu ada sabta apa sih? Oh iya, sabta marga. Kalau kota dan kabupaten itu kan ditulis sabta persona, tribrata. Nek negeri napa, Pak? Jika prai dadi pegawai negeri seminggu 6 bulan wis lali. Jadi itu supaya apa? Diri kita itu mengarah ke situ. Misalnya saya itu dulu angan-angan saya bisa kurus. Karena masih tua itu kalau berat pasti berat. Ya sudah, ketika duduk di antara dua sujud itu saya hadirkan. Ya. Apa itu kalimat-kalimat baik yang harus kita gelorakan setiap saat. Dan semua bacaan sholat itu kalimat-kalimat baik tok ternyata. Dan orang-orang yang tidak baik itu biasanya dari cangkamnya itu keluar kalimat-kalimat buruk, sing mesuh lah, sing ya, itu menjadi menginternal pada dirinya dan dia menjadi ke situ. Makanya ibu-ibu dan bapak kalau punya anak mulutnya harus betul-betul dijaga, karena itu merupakan juga law of attraction, sama dengan kita berdoa itu juga akan menjadi daya. Apa itu? Rabbi firli. Duduk di antara dua sujud itu kita Rabbi firli. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Mana ada, walaupun ustadz juga berdosa. Dan dosa itu kalau sekedar dosa biasa, insya Allah terampuni dengan sholat yang lain. Ya. Oleh karena itulah maka doa dalam pagi dan petang itu ada doa Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika sayi'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui, dan saya mohon ampun juga kesyirikan yang tidak ketahui juga mohon diampuni, karena kita boleh jadi melakukan kesyirikan yang tidak kita ketahui, dan saya sering menemuinya. Pada satu hari saya tuh home visit ke rumah seseorang, solih orangnya, ya, santun banget, tapi kok anaknya di sekolah semaput, kesurupan, berbagai macam cara, dokter sampai rumah sakit Dr. Sutomo sampai RSPAD. Ternyata bu saya tak home visit ke panjenengan. Tidak mungkin lah kalau tidak mungkin, Ustaz, saya ini keluarga kiai. Ternyata apa? Begitu saya masuk, di pintunya ada tulisan apa? Raja gitu loh, yang dibungkus maupun yang masih kelihatan. Nah itu bu, oh itu mbahnya dulu ketika masih sugeng, Pak. Tapi itu tulisan Arab. Tulisan Arab. Dikiranya kalau sudah tulisan Arab itu bukan dosa. Itu juga dosa. Itu mengundang jin sehingga orangnya enggak, kabeh niku sering pusing, sering ngamukan, sering sesek, saking sakit di punggung. Nah, seperti itu. Rabbi firli, Allah ampunilah saya.
Jadi misalnya aja nggih. Diampuni itu kan dibersihkan dari dimasukkan ampunan pada diri kita, karena diri kita itu bersih. Ya, bersih. Maka diampuni oleh Allah. Segala kekurangan kita itu diampuni. Warhamni, ya Allah belas kasihanilah saya. Mana ada sih kita ini tidak butuh belas kasihan Allah ya. Penyenangan misalnya kena gangguan gatal gitu aja. Terganggu enggak? Gatal. Sholat gini, gatal. Ganggu enggak ibadah kita? Pasti beri. Padahal hidup lo untuk beribadah kepada Allah. Pusing apa lagi? Wes nang mari nang cepet. Ampuni belas kasihani saya, ampunilah saya supaya saya bisa beribadah kepadamu dengan baik. Wajburni, ya Allah berdayakan saya. Jabar itu kan kalau dalam istilah yang sebenarnya cukupkanlah saya. Cukup apa saja, cukup ilmunya, cukup asetnya, cukup. Ya Allah jadikanlah saya. Wajibun. Warfa'ni, Allah angkat, ya Allah angkatlah derajat saya. Kita butuh derajat. Banyak orang-orang itu tidak cukup derajat, ya. Maka kebijakannya menjadi aneh. Warfa'ni, diangkat derajatnya dengan pangkat, dengan ilmu, dengan kecukupan rezeki dan dengan yang lain. Itu minta kita pada Allah. Kemudian warzuqni, ya Allah beri saya rezeki. Rezeki itu bisa duit, bisa sehat, bisa kesempatan. Warzuqni. Setelah kita mendapatkan rezeki, wahdini, ya Allah beri hidayah saya. Banyak enggak orang yang ngawur ketika masih cukup saja, miskin saja, dia hidupnya lurus, ibadahnya pun. Kemudian kalau dalam istilah itu kan ada UMKM ya. Ketika singkatan apa UMKM itu? Usaha kecil menengah. Ketika masih usaha kecil, minta kepada Allah supaya dagangannya laris, aset pokoknya lancarlah dagang. Tapi ketika menuju menengah, mulai bikin proposal, mulai bikin akhirnya sholat yang berjamaah tertunda. Ketika sudah menengah atau bahkan sudah besar, sudah masjid say goodbye kepada masjid. Berarti itu apa? Pemberian yang diberikan oleh kepada mereka itu tidak bisa menjadikan dia mati dalam keadaan Islam. Padahal perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu semua apa? Wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, sehatkanlah saya. Dan wa'fu anni itu sama dengan Allahumma gfirli. Bedanya apa? Allahumma gfirli itu cuma dicoret gitu dosanya. Dicoret seret. Atau ditipek seret. Tapi kalau wa'fu anni itu didelete. Ya, karena bekasnya blas. Ya. Bekasnya itu tidak ada. Itulah yang kita minta ketika kita duduk di antara dua sujud, supaya apa? Sehat dan kecukupan. Kalau tadi berapa itu? 1/2 sembako, 9 bahan pokok kita itu ya itu sebenarnya. Ampunan dari Allah, belas kasihan Allah, derajat dari Allah, dan sehat maupun terampuni seluruh dosa kita. Kalau sehat apa? Ya dipakai beribadah enak lah. Coba dengkulnya sakit aja rukuk. Nah kalau masih juga belum enak, bisa ditangani dengan sedikit gerakan seperti gerakan sholat itu sudah cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi,
besar harapan saya ketika kita sholat, semua bacaan itu kita pahami, dan ketika kita memohon kepada Allah itu kita membesarkan nama Allah dengan Allahu Akbar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.